Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di serial ngopi ya, ngobrol perkara iman ya dengan Prof. Aba ya. Dan kali ini kita insya Allah akan membahas ya salah satu surah ya di surah Al-Imran ayat 110. Mungkin saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlal kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna au aktsaruhumul fasiqun. Ya. Yang artinya kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia ya, selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, kali ini mungkin insya Allah Prof. Aba akan menyampaikan sedikit maklumat ya yang terkandung dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110 ini. Monggo Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman di seluruh Indonesia. Hari-hari ini gangguan terhadap keimanan kita bukan makin mereda, tetapi makin menjadi-jadi. Saya 2 hari ini memblok dua sumber berita yang selalu muncul di Facebook. Bukan teman tapi tiba masuk ada ya, yang kayak misalnya CNN atau National Geographic gitu. Nah, salah satunya itu yang dari Kristen itu. Ya, satu yang membuat jengkel, ada video bunyinya Muhammad itu pembohong. Orang Islam adalah orang yang berhasil dibohongi orang Muhammad dan ujungnya akan masuk neraka. Satu, nyebelin itu. Yang kedua, tadi pagi, Allah itu adalah penipu katanya. Allah itu penipu, jadi tidak layak untuk disembah. Karena kalau disembah Anda akan sesat. Teman-teman sekalian, kalau Anda buka medsos lalu sudah terlanjur kebuka seperti itu, ada video seperti itu, Nabi Muhammad dibilang pembohong, Allah dibilang penipu, Anda tidak bisa men-skip. Ya, Anda minimum, begitu ada kata-kata Muhammad pembohong, minimum Anda harus bilang tidak. Muhammad bukan pembohong, dia orang yang bisa julukannya Al-Amin sejak sebelum jadi Nabi. Minimum seperti itu. Anda nggak perlu berdebat, tapi berita yang muncul Nabi Muhammad dibilang pembohong, jangan dibiarkan kosong komentarnya di bawahnya, apalagi isinya komentar yang mendukung itu semua. Makin menjadi-jadi. Anda harus masuk, pleng, amar. No, he is not liar. Bahasa Inggrisnya, la. Huwa laisa kadab. Bahasa Arabnya kira-kira. Huwa laisa kadab. Dia bukan pembohong. Udah gitu aja. Dia orang yang bisa dipercaya, dan terpilih menjadi orang nomor 1 dari 100 orang paling berpengaruh di seluruh dunia. Yang nulis Michael Hart, bukan orang Islam. Gitu aja. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda buka medsos kemudian masuk ke halaman Anda kata-kata yang menghina agama kita, Anda nggak bisa abstain. Nah, kenapa saya bilang nggak bisa abstain? Oh, yang kedua tadi yang bilang Allah pembohong ya, Allah pembohong. Anda harus bilang no. Allah bukan pembohong. Allah adalah Tuhan alam semesta yang memberi kamu hidung, memberi kamu otak, memberi kamu mulut, dan memberi kamu oksigen gratis untuk bernafas. Gitu aja. Ya, harus dinegasikan ya. Kalau yang Allah tadi pagi saya balasnya begini. Apa? Allah penipu. Lalu ngapain kamu pakai kata Allah di dalam Bible-mu di bahasa Indonesia? Ada 20 juta orang Kristen di Indonesia yang menggunakan kata Allah, 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 Allah. Meskipun bacanya mereka Allah. Tapi itu kan diambil di Quran. Mana ada kitab mereka pakai Allah. Kitab mereka aslinya ditulis bahasa Yunani, yang perjanjian baru. Yang perjanjian lama aslinya bahasa Hebrew. Nggak Allah juga. Ya, kalau yang bahasa Yunani, kata Allah Tuhan itu di bahasa Yunani Theos. Kalau Theos mau diterjemahkan jujur, itu artinya dewa. Jadi harusnya kamu punya dewa. Kenapa jadi Allah? Lalu kenapa kamu pakai semua istilah dari Islam? Coba, iman, ibadah, ayat, malaikat, rasul, nabi, jemaat. Itu kan istilah Islam semua. Kalau kamu bilang Allah itu penipu, kenapa istilah-istilah yang diajarkan Allah kamu pakai? Boleh jawab seperti itu ya. Nah,
kaitannya dengan ayat yang tadi, rupanya interaksi antara Muslim dan ahli kitab atau kaum Nasrani itu udah dari zaman Nabi. Makanya keluar kata kalimat tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalau teman-teman yang sekolah di sekolah Muhammadiyah pasti hafal. Itu ayat wajib. Karena itu salah satu misinya Muhammadiyah. Kalian adalah terpilih menjadi orang terbaik yang tugasnya menyeru manusia untuk apa tadi? Amar ma'ruf, kuntum khairu ummatan ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman, kamu sendiri harus beriman kepada Allah. Terus nyambungnya kok tiba-tiba, ayo, lau apa tadi? Lau amana ahlul kitab, andaikan beriman para ahli kitab, maka itu akan baik bagi mereka. Gitu kan? Betul. Tapi di antara mereka ada yang mau beriman dan banyak yang fasik. Ada kata-kata kamu adalah umat terbaik, tapi disambung dengan kalau ahli kitab mau beriman ya baguslah mereka, tapi kalau enggak ya mereka fasik. Kenapa coba? Itu artinya kan amar ma'ruf nahi mungkar itu antara lain adalah menyeru kepada kaum Nasoro supaya kalian jangan begitulah, masa manusia disembah. Gitu Mas. Itu. Kalian itu gimana sih? Tuhan itu cuma satu. Kenapa dibilang Trinitas? Tuhan itu satu. Jangan bilang Tuhan itu satu dari tiga atau tiga menjadi satu. Janganlah berlebih-lebihan dalam beragama, karena mengatakan Tuhan punya anak itu sudah suatu kejahatan yang amat sangat besar. Ya, An-Nisa 171 misalnya. Jadi ayat itu direndengkan, kuntum khairu umatan ukhrijat linnas, ya, amar ma'ruf nahi mungkar dan anda beriman. Lalu di bawahnya lau amanal ahlul kitab, andaikan para ahli kitab mau beriman kan berarti mengakui seruan kita, mau mengikuti ajakan kita. Kalau yang menolak dibilang fasik, begitu. Jadi mari kita kerjakan fungsi kita sebagai umat terbaik. Umat terbaik itu apa? Menyeru orang untuk berbuat baik, melarang orang berbuat mungkar. Salah satu kemungkaran yang paling besar, nggak selesai-selesai sudah 2000 tahun, adalah kemungkaran dalam bentuk menyekutukan Tuhan. Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Daud, Tuhannya Nabi Isa atau Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad itu sama. Situ alam semesta ini satu, Tuhannya satu. Bukan satu dari tiga atau tiga menjadi satu. Ini tiga kan? Jadi satu gini. Bukan begitu. Satu ya satu aja. Yang sifatnya ada di surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, katakan Nabi Muhammad bahwa Tuhan itu satu, tidak diperanakkan, tidak beranak dan bukan anaknya siapa-siapa, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Begitu Anda bisa membayangkan Tuhan itu kayak orang raksasa, bukan itu. Begitu Anda bisa membayangkan Tuhan itu kakinya, badannya besar, kakinya, lalu suara langkahnya terdengar dum, dum, dum. Kayak di Bible kan ada itu. Tuhan berjalan berdebam begitu. Bukan. Once you can imagine that Tuhan like something, itu bukan Tuhan. Itu definisinya Allah. Jadi kalau Anda, mohon maaf, orang-orang Kristen yang masih menyebarkan, bikin meme-meme kebencian, mengeledek Islam dan sebagainya, please stop it. Atau minimum kalau Anda masih mau terus mengeledek Islam, berhentilah menggunakan kata-kata yang berasal dari agama Islam. Ya, wahyu itu kan dari Quran, Rohul Kudus itu kan dari Quran, ya, dan sebagainya. Ya, mari kita saling jujur. Terakhir ada yang bilang Islam disebarkan dengan kekerasan. Jawabannya mudah saja, 800 tahun Islam di Spanyol. Kalau selama 800 tahun itu yang dilakukan adalah kekerasan, pemaksaan, habis itu orang Kristen. Benar nggak? Habislah 800 tahun, kebayangkan kalau setiap orang Kristen, lu masih Kristen, penggal kepalanya atau dipaksa masuk Islam. Habis kalau memang tuduhan mereka bahwa Islam menyebar dengan kekerasan itu benar. Tapi kan nggak benar. Lalu kalau ditanya lagi, Indonesia bisa mayoritas Muslim, Muslim masuk Papua itu sudah 600 tahun, nggak bisa diklaim bahwa Kristen duluan di sana. Sudah 600 tahun masuk di Papua. Nah, ada tentara orang Islam nggak yang masuk ke Indonesia? Kan nggak ada.
nggak ada tentara Turki, nggak ada tentara dari mana. Artinya Islam masuk ke Indonesia yang menyebabkan 80% penduduknya dari 280 juta ini Muslim, itu bukan karena peperangan. Beda dengan Filipina. Filipina 600 tahun yang lalu itu dipimpin oleh seorang sultan, Sultan Sulaiman, asal-usulnya dari Padang. Itu baca sejarah ya, itu satu rumpun dengan yang sekarang di Brunei. Muslim itu. Lalu masuk Spanyol. Spanyol kan? Nah, akhirnya berubah jadi Katolik terus. Nah, kalau ditanya kenapa orang Filipina sekarang Katolik, karena dijajah Spanyol. Pakai perang nggak? Udah pasti pakai perang. Udah jajah. Setelah Spanyol selesai, dilanjutkan Amerika. Nah, sekarang yang tersisa Muslimnya tinggal yang Filipina bagian selatan itu, Mindanao ya, dan sebagainya. Yang di atasnya Manado itu. Itu bukti konkret bahwa Kristen disebarkan lewat pedang, lewat perang, lewat penjajahan. Terutama setelah perang salib selesai, sementara Islam menyebar ke seluruh dunia, sampai ke Amerika duluan dari 500 tahun sebelum Columbus, orang Islam udah sampai sana. Bahkan kapal yang dipakai Columbus untuk sampai ke sana, itu kaptennya atau nahodanya juga orang Islam. Ya. Jadi, sebagai umat Muslim, terutama yang masih muda-muda, bersemangatlah, Anda adalah umat terbaik, pilihan Allah, yang bertugas untuk menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan Anda sendiri harus beriman kepada Allah. Hasilnya, kalau di antara ahli kitab mau beriman, bagus buat mereka, tapi yang paling banyak, lebih banyak fasik. Nah, karena hasilnya seperti itu, berarti amar ma'rufnya tadi bentuknya antara lain adalah stop saying that God is three, become one, or one amongst three. Bukan 3 menjadi 1 atau 1 dari 3. Dua-duanya salah. Ya. Mulailah, kembalilah kepada ajaran Yesus yang benar, yang mengajarkan tauhid, yang kalau sholat sujud, yang kalau sedih memohon kepada Tuhan. Kalau Anda menganggap Yesus Tuhan, gimana ceritanya Tuhan berdoa kepada Tuhan? Kan nggak mungkin. Ya. Waktu dia sujud, bertuhan kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Jadi, kembalikan kepada ajaran Yesus yang murni. Insya Allah kalau kalian mengikuti ajaran Yesus yang murni, Anda akan jadi orang Islam. Nah, kenapa Anda sekarang seperti itu? Menuhankan Sang Yesus, karena mohon maaf yang Anda ikuti bukan ajaran Yesus, tapi ajaran orang lain, yaitu Paulus. Ya, kita harus belak-belakan seperti ini, karena setiap hari kami Muslim ini diserang dengan berbagai macam media, ya komik, ya surat kabar, ya tulisan di internet, ya video, lagi ngetik di komputer tiba-tiba lagi buka video YouTube, tiba-tiba muncul iklan jreng, bagus sekali iklannya, begitu ujung-ujung, ya believe in Jesus, iklan lagi, begitu Pak. Andai kan gangguan itu nggak ada, kita nggak bereaksi seperti ini, ya. Jadi semangat teman-teman Muslim, kita sudah berada di jalan yang benar. Ya, agama yang kita miliki ini agama yang bisa dipertanggungjawabkan secara personal, secara historis, secara filologis, dan seterusnya. Yang ngajarin jelas, ajarannya jelas, kitabnya jelas, terjaga. Ada seorang mu'alaf dari Malaysia bilang, kenapa Anda masuk Islam? Antara lain, karena saya lihat kitab orang Islam ini paling ajaib. Dihafal oleh berjuta-juta orang. Andai kan di seluruh dunia ini terjadi bencana, entah bentuknya apa, sehingga semua kitab suci hilang, hancur semua teksnya itu, soft copy hilang, hard copy hilang, hancur semua, entah banjir, entah apa. Yang survive tinggal Islam. Yang lain game over, kata dia. Kenapa game over? Karena dia nggak bisa nulis lagi kitabnya, Mas. Gimana coba, Genesis ayat 1 apa, ayat 2 itu harus setebel ini. Tapi Allah Al-Quran, coba, kamu bisa nulis Qul Huwallahu Ahad lengkap? Ya. Iya, satu surat. Bismillahirrahmanirrahim, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad. Nulis gitu. Bisa kan? Masa nggak bisa? Saya bisa. Tapi akan banyak sekali. Saya Qul Huwallahu Ahad, saya Anas, saya Al-Kafirun, saya Al-Baqarah. Nggak nyampe seminggu sudah jadi satu bendel Al-Quran lengkap, tulisan tangan. Itu hebatnya Islam. Nah, yang lain udah kehilangan jejak, game over. Nah, kita berada di agama yang
tidak akan game over karena kitabnya terjaga. Jadi please sekali lagi berbangga dan bergembiralah karena kita disebut Allah sebagai kuntum khairu ummatan. Anda adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, tugasnya menyeru manusia berbuat ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Gitu Mas. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama jaga keimanan kita sampai akhir hayat, sampai anak cucu kita. Mudah-mudahan semuanya selamat. Amin. Tak ada satupun yang tersesat. Tak ada, jangan, itu kata-kata negatif. Semoga anak cucu kita seluruhnya sampai kiamat terjaga dan berada dalam jalan yang benar. Luar biasa ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Masya Allah ya Prof. Aba atas nasihat yang disampaikan ya, mengacu pada surat Al-Imran ayat 110. Semoga tentunya khusus umat muslim yang mendengarkan ini bisa lebih menguatkan Hafalkan, saya usul hafalkan ya. ayat itu. Dan bagi yang mungkin Pakai di sholat. nonis, semoga juga mungkin dapat pencerahan dan login masuk ke dalam Islam ya. Baik, Insya Allah. demikian terima kasih. Insya Allah kita akan next di video-video selanjutnya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Illa lika.